Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah penjadwalan job shop. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan job shop? Bedanya dengan yang kemarin-kemarin itu apa ya? Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari dasar-dasar mulai dari penjadwalan satu mesin, kemudian apa yang kita pelajari di satu mesin itu kita bisa gunakan sebagai dasar untuk paralel mesin, SPT, EDD, itu semua bisa diterapkan juga di paralel mesin, ya, termasuk Hodgson, Wilkerson, Irwin. Dan minggu lalu yang terakhir kita pelajari mengenai mesin serial, ya, pemrosesan dengan mesin serial, yang mana untuk mesin serial fokus kita kebanyakan di Maxpen. Dan untuk itu kita kenal algoritma Johnson untuk dua mesin serial, atau kalau lebih dari dua, kita gunakan algoritma CDS. Nah, mesin serial itu kita sebut atau kita kategorikan sebagai kondisi setting shop floor flow shop. Jadi di mana urutan proses setiap job itu memiliki arah yang sama, ya. Jadi bisa saja mesin yang dilewati tidak sama tapi arahnya sama. Maksudnya begini ya. Jadi kalau saya tunjukkan lewat board. Jadi misalnya ada beberapa mesin, kemudian secara umum nanti misalkan job A, ini misalkan job A ya, urut dia masuk ke mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, tapi mungkin job B katakan masuknya di mesin 2. Saya gambar agak beda sedikit ya, garis 2 gitu ya. Kemudian setelah itu dia menuju ke mesin 3, setelah itu keluar. Kalau Anda perhatikan, job B tidak melewati mesin 1, tapi hanya melewati mesin 2 dan mesin 3, sedangkan job A melewati ketiga mesin dalam urutan 1, 2, 3. Nanti bisa saja terjadi Anda punya job C, saya gambar dengan garis putus-putus, misalnya ya, lewat mesin 1, kemudian setelah selesai dari mesin 1, katakan job C ini tidak masuk ke mesin 2, tapi menuju ke mesin 3. Jadi sebetulnya bisa kita anggap job B melewati mesin 1 dengan waktu proses 0. Ya, kemudian melewati mesin 2 dan mesin 3. Sedangkan job C lewat mesin 1, kemudian lewat mesin 2 dengan waktu proses 0, setelah itu menuju ke mesin 3. Sehingga dengan demikian kita bisa katakan sebenarnya semua job ini melewati mesin 1, 2, dan 3, meskipun ada yang lompat-lompat gitu ya, jadi ada yang dilewati, tapi tidak semua gitu ya. Jadi untuk job A melewati ketiga mesin, untuk job B melewati mesin 2 dan 3 saja, untuk job C melewati mesin 1 dan 3. Secara umum tapi prosesnya adalah searah. Ya, jadi ini kita sebut dengan setting shop floor flow shop. Ya, urutan proses setiap job memiliki arah pola yang sama. Kemudian bedanya dengan job shop, kalau di dalam job shop urutan proses dari setiap job tidak dalam satu pola, jadi tidak semuanya akan mengikuti pola mesin 1, mesin 2, mesin 3. Jadi mungkin nanti ada job yang dari mesin 3 dulu, kemudian menuju ke mesin 1. Jadi urutannya bisa terbalik gitu ya. Ada job A dari melewati mesin 1, 2, 3, tapi job D misalnya melewati mesin 3, kemudian mesin 1. Maka apabila urutan proses ini tidak searah, tidak dalam satu pola ya, kita tidak mengatakan lewat semua mesin atau tidak lewat semua mesin ya, tapi arahnya yang kita lihat secara umum.
Ya, jadi arahnya apakah membentuk satu pola tertentu atau tidak. Kalau tidak, kita kategorikan ini job shop. Ya, jadi secara bagan kelihatannya lebih simple, tapi artinya berarti di sini setiap mesin itu bisa menerima job dari mana saja. Bisa job baru atau job dalam proses, nanti juga akan mengirimkan job ke mesin berikutnya, ya itu juga bisa mesin yang mana saja, atau keluar kalau dia sudah melalui proses yang terakhir. Nah, ini ada beberapa teori ya, nanti kita akan kembali ke teori ini kalau kita perlu melihat definisinya. Ada 3 klasifikasi untuk jadwal, yaitu pertama jadwal job shop yang disebut non-delay. Artinya non-delay itu kalau ada kesempatan untuk mengerjakan sebuah job, maka job itu harus dikerjakan oleh mesin. Ya, kemudian ada kategori jadwal job shop yang disebut jadwal aktif. Ya, jadi kalau di definisinya, jadwal aktif adalah jadwal di mana tidak ada operasi yang dapat diselesaikan lebih cepat dengan mengubah urutan proses tanpa menunda penyelesaian operasi lainnya. Jadi kalau ada yang ingin dimajukan, maka job lainnya akan menjadi korban. Korban itu dalam arti job lainnya akan mundur penyelesaiannya. Nah, jadwal job shop yang make span-nya optimal itu letaknya ada di dalam sini. Jadi entah dia masuk kategori no delay atau dia masuk kategori aktif yang di luarnya non delay. Jadi artinya jadwal non delay itu pasti masuk kategori aktif, tapi jadwal aktif belum tentu masuk kategori non delay. Itu cara kita membaca diagram Venn ini ya. Nah, jadwal optimal akan ada di sini. Ya, akan ada di lingkaran ini. Di lingkaran sebelah luar semi aktif ini tidak optimal ya. Karena kalau kita lihat definisinya, jadwal semi aktif adalah jadwal visible di mana tidak ada operasi yang dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengubah urutan proses pada mesin. Ya, tidak ada operasi yang dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengubah urutan proses pada mesin. Jadi itu adalah definisi dari jadwal semi aktif. Berikutnya kita lihat beberapa contoh ini ya. Ini contoh pertama, kita punya 2 job. Job 1 melewati mesin 1 dan 2, job 2 melewati mesin 1 dan mesin 3 dan mesin 2. Jadi kalau Anda lihat ini arahnya 1 2, ini 3 ke 2. Jadi sebetulnya kita punya 3 mesin, tapi kita memproses 2 job ya. Jadi kalau kita lihat di gancarnya ini ya, mesin 1 hanya memproses job 1, proses yang pertama. Jadi kita bisa gambarkan di sini, di proses yang pertama. Setelah itu, dari mesin 1, job pertama menuju ke mesin 2. Jadi, job 1 dari mesin 1 menuju ke mesin 2. Ya, kalau Anda lihat di sini, mesin 2 mengerjakan job 1 terlebih dulu. Job 2, lewat mesin 3 dulu, ini proses yang pertama, jadi kita gambar di depan, tidak ada pendahulunya, waktunya 2 jam. Setelah itu menuju ke mesin 2. Nah, kalau Anda lihat, ini job 2 masuk di mesin 2, startnya di T sama dengan 4 ya. Karena dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4, ya 3 jam, itu mesin 2 mengerjakan job 1. Betul ya? Nah, kategori jadwal seperti ini kita sebut dengan kategori jadwal non-delay. Jadi non-delay karena mesin 2, begitu ada job 1 yang siap dikerjakan, ya, maka mesin 2 ini harus bekerja, mengerjakan job 1. Jadi non-delay, tidak boleh ada delay. Ini berbeda kalau kita tukar urutan job 1 dan job 2 di mesin 2. Jadi seandainya ini kita tukar, saya mau kerjakan job 2 terlebih dahulu di mesin 2. Dengan pertimbangan apapun ya, misalnya apakah customer dari job 2 ini minta selesai lebih cepat, dia mau bayar lebih mahal, dan sebagainya. Jadi, job 1 saya tunda, dampaknya kan gambarnya seperti ini. Ya, ini soal yang sama ya. Soal yang sama, tapi urutan di mesin 2 saya balik.
Jadi karena saya tahu bahwa job 2 itu akan selesai dari mesin 3 pada T sama dengan 2, ini kita tunda dulu sehingga job 2 ini bisa selesai di T sama dengan 5. Job 1 dari mesin 1 kita tunda dulu proses keduanya, ya, sehingga kita bisa mengerjakan proses kedua dari job 2. Artinya ini ada delay yang disengaja, ya. Ada idle atau delay yang disengaja. Jadi kalau dilihat make span-nya memang jadi lebih panjang. Totalnya make span-nya untuk 2 job ini 8 ya. Dibandingkan tadi kalau job 1 dikerjakan lebih dahulu, make span-nya 7. Tapi kita mungkin saja melakukan hal seperti ini kalau kita ingin memberi prioritas khusus kepada job 2. Jadi bisa saja jadwal ini terjadi. Ya, jadi kita sengaja memasukkan atau menambahkan idle atau delay di mesin 2. Nah, kategori jadwal seperti ini kita sebut ini adalah kategori jadwal aktif yang tidak termasuk non-delay. Ini jelas bukan non-delay karena ini ada delay yang ditambahkan di sini. Jadi ada idle yang disengaja di sini sehingga dia tidak bisa masuk kategori jadwal non-delay, tapi dia masih masuk kategori jadwal aktif. Ya, kalau kita lihat definisinya tadi jadwal aktif, jadwal visible di mana tidak ada operasi yang dapat diselesaikan lebih cepat dengan mengubah urutan proses tanpa mengorbankan operasi lainnya. Jadi kalau kita lihat contoh ini misalkan saya balik 2 saya kerjakan dulu, maka 1 akan tertunda. Jadi tidak ada proses yang bisa dikerjakan lebih cepat tanpa mengakibatkan yang lainnya tertunda. Begitu juga jadwal yang aktif tapi tidak termasuk non-delay ini, ya. Ini kalau 1 saya pindah ke depan, maka job 2 di mesin 2 akan tertunda. Fokus kita di mesin 2 saja ya. Jadi mesin 1 dan mesin 3 ini kita nggak lihat karena dia tidak ada kompetisi. Ini mesin 1 dan mesin 3 bisa mengerjakan proses pertama dari job 1 dan job 2, mulai dari T sama dengan 0. Jadi ini disebut tidak atau bukan non-delay, tapi dia masih masuk kategori aktif. Nah, intuisi kita mungkin akan mengatakan, berarti kalau untuk make span yang total, bukan kita melihat parsial tiap job ya, berarti untuk make span total, harusnya bagus non-delay ya. Intuisi kita mungkin bilang seperti itu ya. Kok ada delay disengaja ini buat apa ya? Mungkin hanya buat job 2 yang untung, tapi secara keseluruhan tidak menjadi lebih cepat. Tapi ternyata kasusnya tidak selalu seperti itu. Jadi bisa saja ada job di mana dia masuk kategori aktif, meskipun dia bukan non-delay, itu masih bisa menghasilkan make span yang lebih kecil dibandingkan kalau dia masuk di kategori yang non-delay. Jadi jadwal yang make span-nya optimal itu sekali lagi ada di lingkaran ini ya. Jadi apakah dia termasuk jadwal non-delay atau dia termasuk jadwal aktif yang bukan non-delay. Secara umum semua jadwal aktif itu make span-nya salah satu dari jadwal aktif itu make span-nya akan optimal. Karena itu nanti kita akan pelajari di belakang. Jadi ini pengantar ini adalah teorinya dulu untuk menjelaskan ini, tapi nanti di belakang yang akan kita pelajari sesungguhnya adalah bagaimana cara mengenerate jadwal aktif atau jadwal non-delay, prosedurnya seperti apa. Itu yang akan kita bahas nanti di sesi 2 dan sesi 3. Ya, jadi tadi saya katakan ada contoh di mana kalau ada delay yang disengaja, jadi masuk di cincin yang kedua ini ya, cincin yang aktif tapi bukan non-delay. Delay disengaja, ternyata justru dampaknya bagi make span keseluruhan lebih baik. Kita coba lihat kasus ini ya. Sekarang saya punya 2 job dan 4 mesin. Kebetulan prosesnya sama untuk kedua job ini. Jadi baik job 1 maupun job 2 melewati mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Ya. Job 2 juga melewati mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Jadi sebetulnya ini flow shop ya. Ini flow shop, mesin serial, dan ada 4 mesin. Kalau Anda diminta untuk mencari make span yang minimum, Anda pakai metode apa ini? Kalau untuk 4 mesin. 4 mesin serial,
Jobnya ada 2. Jobnya mau 2, mau 3, 4, 5, 6, tapi begitu jumlah mesinnya lebih dari 2 dan serial, maka Anda harusnya menerapkan CDS ya. Harusnya menerapkan CDS. Jadi CDS kan teorinya adalah untuk proses serial dengan jumlah mesin lebih dari 2. Berarti ini memenuhi kan? Tapi kalau Anda terapkan CDS, ini ada 4 mesin, jadi ada berapa iterasi nanti? Iterasinya CDS, ini silakan ya kalau Anda mau interaktif, mau menjawab, sesekali Anda unmute, terus kemudian Anda jawab. Kalau saya ada pertanyaan, Pak, silakan. saya mau tanya, Pak. Ya, oke. Yang di contoh kasus jadwal non-delay, semisal yang di mesin 2, job 2-nya saya pindah ke mesin 3, boleh enggak? Yang mana gambar ini? Yang non-delay, Pak. Non-delay ini ya? Ya, yang mesin 2, job 2, saya pindah ke mesin 3. Jadinya mesin 3 saya jadwalkan untuk job 2 semua. Toh ya enggak Loh, apa-apa kan, Pak. Lebih pendek loh. lagi malahan. Ini lihat OPC-nya. Lihat OPC-nya. Lihat OPC-nya. OPC-nya minta proses pertamanya di mesin 3, proses keduanya di mesin 2. Dan ini kita, awas ya, ini kita tidak mengasumsikan bahwa ini identik loh ya. Kita tidak mengasumsikan bahwa ini identik sehingga kita bisa terapkan paralel, artinya job boleh milih di mana saja. Jadi ini kita tidak asumsikan mesinnya identik sehingga kita harus ikut apa katanya OPC ini. Ya ibaratnya mesin 2 ini mesin potong, mesin 3 ini mesin bubut gitu ya. Anda nggak bisa kalau maunya motong terus Anda mau masukkan ke mesin bubut misalnya seperti itu. Jadi ya dia harus ngikuti Oh, OPC-nya ini. oh ada ketentuannya Pak berarti ini ya kalau yang Ya, untuk job shop ini. ya, ya, Oke, baik ikut Pak, OPC-nya ini. makasih. Oke. Oke, silakan ya. Jadi biar saya nggak terus saja, tapi Anda mungkin ada yang ganjelan nggak jelas, silakan Anda tanyakan ya. Dan mungkin yang kita bahas ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi pertanyaan seperti yang baru saja disampaikan tadi cukup wajar ya. Jadi bukan mesin paralel ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau ada terapkan CDS, jumlah iterasinya adalah jumlah mesin dikurangi 1 kan ya. Ada 3 iterasi. Tapi Anda juga harus memperhatikan ya, Anda harus paham algoritmanya apa, ide dari algoritmanya secara garis besar ya. Ini kan hanya ada 2 job. Sedangkan CDS itu nanti urutannya di semua mesin akan sama kan? Begitu Anda temukan sebuah urutan dari hasil tiap iterasi, Anda terapkan urutan itu sama untuk mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Sementara Anda hanya punya 2 job. Maka kalau Anda hanya punya 2 job, permutasinya kan hanya bisa job 1, job 2, atau job 2, job 1. Jadi sebetulnya hanya ada 2 kemungkinan jadwal kalau Anda terapkan CDS. Tapi Anda kalau kerjakan dengan 3 iterasi, maka nanti salah satu iterasi itu jawabannya akan sama dengan salah satu dari 2 iterasi sebelumnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda terapkan CDS, ini ada 4 mesin, maka Anda akan mengerjakan 3 iterasi. Nah, di dalam contoh kita sebelumnya, kalau kita terapkan CDS, 3 iterasi itu akan menghasilkan beberapa 3 urutan pengerjaan yang harus diterapkan sama untuk semua mesin. Jadi untuk mesin 1 urutannya ikut hasil iterasi 1, mesin 2 juga ikut hasil iterasi 1, mesin 3 juga, mesin 4 juga. Nanti kalau ada punya iterasi 2, mesin 1, 2, 3, 4 harus mengikuti urutan dari hasil iterasi 2. Kalau Anda 3 iterasi, Anda punya 3 urutan, sebetulnya nanti sebenarnya nanti dari 3 urutan itu akan ada 2 urutan yang duplikasi. Karena ini hanya ada 2 job, jadi nggak mungkin akan lebih dari 2 urutan. Urutannya hanya job 1, job 2, atau job 1, job 2, job 1. Itu kalau Anda terapkan CDS. Ya. Padahal jangan lupa sebetulnya jumlah urutan itu bukan hanya permutasi dari jobnya ya. Tapi apa? Permutasi dari jobnya dipangkatkan jumlah mesin ya. Minggu lalu saya sudah tuliskan ya, jumlah urutan itu sebetulnya adalah n faktorial pangkat n. Ya, jadi
jumlah urutan itu adalah N faktorial pangkat M. Kalau dalam contoh kita, tadi ada 2 job, ya, 2 faktorial, ya berarti ada 2, artinya 1, 2 atau 2, 1, ya. Tapi itu 1, 2, 2, 1 itu bisa di masing-masing mesin. Sehingga yang bisa terjadi nanti adalah, jadi kita punya ada berapa ini? Ini 2 pangkat 4 ini kan 16 ya. Jadi di urutan pertama, mesin 1, 1, 2, mesin 2, 1, 2, mesin 3, 1, 2, mesin 4, 1, 2. Nanti urutan kedua, mesin 1, 1, 2, gini, tapi mesin 4-nya 2, 1. Boleh kan? Jadi sebetulnya kalau kita mencoba menuliskan semua jadwal yang visible, bisa atau tidak bisa, ini bisa. Hanya kalau kita pakai CDS, kita maunya urutannya seperti yang nomor 1 ini, kalau kita pakai CDS ini semua diterapkan sama di semua mesin. Tapi sebetulnya secara kemungkinan di tiap-tiap mesin boleh aja mau pakai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Nanti yang ketiga gimana ini kira-kira? 1, 2, 1, 2. Ya. Saya mulai dengan ini 2, 1, ini 1, 2. Ya. Jadi kalau visible atau tidak visible, boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya. Tinggal masalahnya dampaknya ke max span seperti apa? Ini 2, 1, ini 2, 1. Dan seterusnya, Anda nanti bisa melakukan permutasi dan melihat bahwa nanti akan ada 16 jadwal. Ya. Jadi berangkat dari di tiap mesin itu ada 2 urutan, dan kemudian saya punya 4 mesin. Ya. Jadi ini punyanya mesin 1, supaya jelas ya, ini urutan di mesin 2, ini urutan di mesin 3, dan ini adalah urutan di mesin 4. Jadi jadwal terbaik nanti akan ditemukan di salah satu dari 16 macam urutan ini. Ya, di mana kalau Anda gunakan CDS, maka Anda hanya akan mengevaluasi urutan 1 dan urutan 16. 1, 2 di semua mesin atau 2, 1 di semua mesin. Ini kalau Anda gunakan CDS. Padahal hasil optimal nanti bukan di salah satu dari 2 ini. Ya, jadi kita coba lihat ya, hasilnya kalau 1, 2 di semua mesin seperti apa, dan hasilnya kalau 2, 1 di semua mesin seperti apa. Jadi ini urutan 1, 2 di semua mesin. Dengan data waktu proses, kita masukkan seperti apa yang ada di OPC ini ya. Sekali lagi ini digambarkan dalam format OPC dengan harapan Anda sudah cukup familiar ya, karena Anda melihat gambar OPC ini sudah sejak PTI Anda ketemu bagaimana cara menggambar operation process chart. Jadi di sini job 1 masuk di mesin 1 1 jam, kemudian dilanjutkan ke mesin 2 4 jam, dilanjutkan mesin 3 4 jam, dan dilanjutkan mesin 4 1 jam. Urutannya harus seperti ini. Nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau kita sudah gambar dalam OPC seperti ini berarti tidak boleh dibolak-balik, dan juga bukan berarti mesin 1, 2, 3, 4 ini paralel boleh dipilih yang mana. Jadi ini urutannya harus sudah seperti apa yang ditulis atau digambarkan di dalam OPC. Jadi job 1, 1, 4, 4, 1. Job 2-nya, waktu prosesnya ya, 4, 1, 1, 4. Kalau Anda lihat gambarnya, job 1, 1, 4, 4, 1. Job 2-nya 4, 1, 1, 4. Anda coba lihat penggambarannya ya. Job 1 di mesin 1, 1 jam. Jadi masuk mesin 2, jam pertama, selesai di jam kelima. Job 2 masuk di mesin pertama, setelah selesai job 1, karena urutannya maunya 1, 2, ya mesin jam pertama selesai di jam kelima. Nanti job 2 lanjut di mesin 2, langsung nempel setelah job 1 selesai. Di sini nggak ada gap, ya, karena bisa disambungkan langsung. Begitu juga job 1 dari mesin 2 ke mesin 3 nggak ada gap, ya, bisa disambungkan langsung. Job 2 dari mesin 2 ke mesin 3 juga tidak ada gap, ini masih ada jeda, ya. Jadi artinya ini masih
job 2 bisa istirahat sebentar ya, setelah selesai di jam ke-6, bisa istirahat selama berapa ini? 3 jam sebelum dia diproses di mesin 3. Job 1 dari mesin 3 ke mesin 4 tidak ada jeda juga, dan job 2 dari mesin 3 ke mesin 4 juga tidak ada jeda. Max span-nya adalah 14. Ya. Oke, max span-nya di sini adalah 14. Kalau sekarang urutannya kita balik, job 2 dulu, kemudian job 1 di semua mesin, berarti itu adalah urutan ke-16 dari 16 macam urutan kita tadi, maka gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi mesin 1 kerjakan job 2 dulu, kemudian job 1. Mesin 2 ngerjakan job 2 dulu, kemudian job 1. Ya, jadi 4, 1, 1, 4 untuk job 2, untuk job 1-nya 1, 4, 4, 1. Masuk ke mesin 3, job 2-nya bisa nyambung, tapi job 1-nya tidak bisa nyambung ya, jangan digambar job 1 di sini, awas ya. Begitu kita masuk ke pengerjaan paralel, Anda harus selalu memperhatikan, serial, Anda harus selalu memperhatikan sambungan-sambungan dari pengerjaan di antar mesin ini ya. Jadi job 1 dari T5 sampai T9 itu dikerjakan di mesin 2, sehingga tidak mungkin T6 sampai T9 juga mengerjakan job 1. Ya, jadi job 1 di mesin 3 harus start dari T9. Ya. Jadi di sini ada lubangnya di sini. Nah, ini job 2 lanjut ke mesin 4, dan job 1 sama seperti tadi di mesin 3 ini juga ada lubangnya karena job 1 selesai di mesin 3 pada T13. Jadi baru bisa dilanjutkan di mesin 4 pada T13. Perhatikan juga bahwa max span-nya 14. Sama seperti urutan 1, 2 tadi. Betul ya? Jadi 1, 2, dan 2, 1 ini adalah kategori jadwal non-delay. Pokok begitu ada job yang bisa dikerjakan di mesin yang sedang menganggur, maka mesin itu tidak boleh idle. Ya, mesin itu harus segera mengerjakan pekerjaan yang sudah mengantri atau sudah siap. Nah, salah satu dari 16 jadwal yang kita explore tadi ya, jadi urutan salah satu dari semua urutan yang visible tadi, itu adalah seperti ini. Jadi di mesin 1 dan 2-nya 1, 2, 1, 2, kemudian nanti di mesin 3-nya kita balik urutannya 2, 1, mesin 4 kita balik urutannya 2, 1. Kalau Anda perhatikan, membalik urutan ini sebetulnya sama dengan memberikan idle yang disengaja di mesin 3. Ya, pada T5 sampai 6. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini idle yang disengaja. Disengaja itu maksudnya apa? Maksudnya mesin 3 sebetulnya sudah siap mengerjakan job 1 di T5 kan? Ini job satunya sebenarnya sudah siap. Tapi karena kita tahu distribusi waktu prosesnya adalah akan seperti ini, saya sengaja letakkan idle. Sebentar, tunggu dulu. Tunggu job 2 dulu selesai dari mesin 2, karena dari analisis Anda menunjukkan kalau kita menunggu job 2, nanti setelah job 2 selesai, dari mesin 2 dikerjakan di mesin 3, baru lanjut job 1 di mesin 3, kemudian nanti disambungkan di mesin 4, ternyata max span dari keseluruhan job, baik job 1 maupun job 2 adalah 12. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan idle yang ditambahkan itu akan menghemat max span atau akan mengurangi max span. Jadi kalau tadi intuisi Anda, apakah max span terbaik itu hanya ada di dalam non-delay? Jawabannya tidak. Karena ada kemungkinan ada jadwal yang bukan non-delay akan bisa menghasilkan max span yang juga lebih baik selama dia masih masuk kategori aktif. Ya, masuk kategori aktif itu, jadi kalau kita lihat di contoh ini, kita tidak akan mungkin menyelesaikan operasi yang lain dengan menukar urutan ya tanpa tidak bisa mempercepat sebuah operasi tanpa mengorbankan operasi yang lain. Jadi kalau job satunya saya pindahkan maju, job 2-nya akan bergeser. Nah, kecuali kalau di mesin 3, job satunya ini adalah 1 jam, ya, maka ini berarti bukan termasuk kategori aktif, tapi dia akan masuk di kategori semi aktif. Semi aktif yang bukan aktif. Anda nanti lihat definisinya ya. Jadi kalau job 1 di mesin 3 ini waktunya 1 jam, Anda letakkan di belakang
job 2, maka ini bukan termasuk kategori aktif. Karena apa? Karena job 1 bisa saya pindah maju tanpa mengorbankan job 2. Jadi itu bukan termasuk kategori aktif. Kalau job satunya lebih dari 1 jam, ini saya pindah maju, job 2-nya akan mundur, maka dia akan masuk ke kategori jadwal aktif, sesuai dari definisinya. Jadi ini baru pengantar ya untuk menjelaskan teori, di mana setelah ini nanti kita akan melihat dengan memahami bahwa jadwal yang make span-nya optimal itu ada di lingkaran ini, apakah dia termasuk kategori aktif atau kategori non-delay, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengenerate jadwal aktif dan jadwal non-delay dari contoh problem ini. Ya, kita baca dulu kesimpulannya ya. Dari teori yang sudah kita bahas, dari definisi dan contoh sebelumnya dapat disimpulkan kategori jadwal ini tidak optimal dalam make span ya untuk yang semi aktif tapi bukan aktif ya. Karena masih ada pergeseran urutan job yang dapat dilakukan untuk memperpendek make span. Dengan demikian untuk kasus job, make span optimal akan didapatkan hanya dari kategori jadwal non delay ya atau jadwal aktif yang delay ya, meskipun delay selama dia masih aktif itu ada kemungkinan menghasilkan make span yang optimal. Ya, sehingga pada pembahasan berikutnya kita akan lihat teknik pembagian jadwal aktif dan jadwal non delay ya. Nanti soalnya ini kemudian nanti ada algoritmanya di sini untuk mengenerate jadwal aktif dan lanjutannya nah ini gancarnya ya. Dan kemudian kita teruskan nanti dengan jadwal yang non delay. Ya. Oke, sesi berikutnya kita akan masuk mulai dari contoh kasus ini ya. Tapi sebelumnya ini masih ada 2 menit, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Ya, jadi Pak, yang penentuan idle atau enggak itu kita tahu dari mana, Pak? Di mesin 3 atau mesin 4 atau mesin 2 misalnya? Penambahan idle. yang ini, contoh ini. Ya. Ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu sebetulnya ini maunya kenapa kok ada di sini. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah ini kita mengeksplor, ya kita mengeksplor semua kemungkinan dari 16 urutan tadi ya 1 2 1 2 1 2 1 2 atau 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 ya dan seterusnya kita eksplor semua kemungkinan sampai kita dapatkan ada make span yang optimal. Nanti dari situ perkara oh ternyata yang jadwal ini ada delay-nya. Ya ya apa itu adalah sebetulnya konsekuensi ya. Jadi bukan karena kita sudah punya bayangan kalau ini kita taruh delay nanti dia akan jadinya lebih baik ya. Kita nggak tahu biasanya di awal kita nggak tahu. Jadi kita coba aja dulu semua kemungkinan, kita lihat gancarnya, nanti di salah satu kemungkinan itu akan ditemukan gambar gajah seperti ini, terus kemudian kita, oh ini ternyata kalau di insert delay idle di mesin 3, hasilnya akan lebih baik. Jadi cara berpikir atau prosesnya bukan dari menentukan delay dulu ya, tapi delay ini sebagai akibat dari salah satu alternatif jadwal. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ini ada siapa yang chat ini? Sesi 2 ya, mulai jam 2. Seperti biasa kita break. Jamnya nanti urut ya. Nanti sesi 3 juga mulai dari jam 3.